Swallowed Star Chapter 44-46 Bahasa Indonesia. Bab 44. Pasukan Palu Api diam-diam memasuki bagian pinggiran kota dari kota tingkat negara 0201. Luo Feng. Kita berlari di sepanjang jalan raya selama 3 hari terakhir ini, yang termasuk daerah terpencil. Saat mereka berjalan, Chen Gu menjaga suaranya tetap rendah dan berkata, sebagian besar monster tinggal di kota dan di dalam bangunan, daerah. Tempat-tempat seperti kabupaten dan perkotaan adalah lokasi yang benar-benar berbahaya. Petik 2. Dimengerti. Saudara Chen, mengangguk Luo Feng. Luo Feng sudah membaca tentang kebiasaan umum monster di postingan. Dalam perang panjang antara monster dan manusia, monster menemukan bahwa jika mereka tinggal di daerah yang relatif kosong, pasukan manusia dan petarung dapat mengunci mereka dari jauh. Tanpa apapun untuk bersembunyi di belakang, manusia bisa menggunakan senapan sniper berat dan misil untuk melakukan serangan jarak jauh. Tapi di kota, ada banyak gedung pencakar langit. Selama monster bersembunyi di daerah perkotaan, penembak jitu jarang memiliki kesempatan, kecuali mereka masuk ke dalam kota. Dan tepat ketika pasukan manusia memasuki kota, mereka harus bertarung dengan monster di jalanan, di mana monster akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Daerah perkotaan adalah surga monster. Secara alami, target dari regu Palu Api kita adalah monster level komandan. Namun, mengingatkan Chen Gu dengan suara kecil, monster level komandan cerdas, sekitar level manusia. Monster level komandan akan memerintahkan sejumlah besar monster level prajurit untuk mengelilinginya. Hampir setiap monster level komandan akan dikelilingi oleh monster level prajurit dalam jumlah besar, jadi sangat sulit untuk membunuh monster level komandan. Luo Feng mengangguk. Seorang prajurit dan seorang komandan tidak hanya memiliki perbedaan kekuatan yang besar, tetapi juga kecerdasan. Untuk melindungi hidup mereka, monster level komandan secara alami akan memanggil monster level prajurit dalam jumlah besar untuk melindunginya. Selain monster yang sangat langka yang suka mandiri, sebagian besar komandan akan dikelilingi oleh tentara. Semuanya hati-hati. Ada sarang banteng berlapis baja di depan, kata Gao Feng tiba-tiba. Kepala dari sarang banteng berlapis baja ini mungkin adalah komandan tingkat tinggi. Dan ada banyak sapi jantan berlapis baja di sarang ini. Ayo pergi. Di sekitarnya. Chen Gu. Jangan tembak. Jika banteng berlapis baja menyerang, ingat, langsung bunuh. Jangan biarkan banteng berlapis baja memanggil rekan-rekannya. Ya, Kapten. 5 orang lainnya mengangguk. Berbeda dengan daerah sepi di luar kota dan pinggiran kota jauh lebih berbahaya. Keenam anggota regu Palu Api dengan hati-hati bergerak maju di sepanjang jalan sempit. Menghentikan kakak dari keluarga Wei Jia, Wei Tai, yang berada di depan, mengangkat tangannya. Dia menatap serius di depannya, di mana seekor babi hutan besi raksasa tergeletak jauh. Di samping babi hutan itu ada 2 monster harimau mastif yang menundukkan kepala mereka dan memakan banyak daging. Tiba-tiba, monster harimau mastif mengangkat kepalanya dan melihat regu Palu Api dari jauh dan menjadi jauh lebih berhati-hati. Kami akan pergi berkeliling. Jangan melakukan apa-apa, kata Gao Feng dengan suara kecil. Di jalan raya yang sepi, Luo Feng dan yang lainnya santai. Mereka bisa membunuh monster kapanpun mereka mau. Namun, berbeda di kota. Setelah menginjak dengan hati-hati di jalan, mengambil setidaknya 10 jalan memutar, dan membunuh 8 monster tingkat prajurit biasa secara instan, Luo Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di tujuan pertama mereka. Sektor kecil di kota tingkat negara tanda pagar 0201. Sektor Langit Biru. Alasan mengapa sektor Langit Biru menjadi incaran pertama regu pemadam kebakaran karena terdapat 3 hunian apartemen yang tingginya 21 lantai. Pergi ke atap. Semua orang hati-hati. Monster mungkin muncul entah di mana di dalam gedung. Jangan membuat terlalu banyak suara. Keenam anggota regu Palu Api berjalan di sepanjang tangga. Hau! Teriakan bernada rendah terpancar di dalam gedung, yang membuat 6 anggota regu Palu Api mengerutkan kening. Wei Tai, yang paling jauh di depan, berkata dengan suara kecil, seharusnya di atas. Semuanya hati-hati. Semua orang memiliki senjata di tangan dan bersiap untuk menyerang.
dan Chen Gu, yang menggunakan senjata panas, dilindungi di tengah. Mereka maju selangkah demi selangkah. Luo Feng melihat monster mastif singa setinggi 2 meter tiba-tiba muncul dari sudut depan. Bulunya panjang dan tampak seperti SUV militer raksasa. Ketika monster mastif singa melihat mereka, monster itu segera melolong, mengirimkan angin beraroma darah ke arah mereka. Suara mendesing. Wei Tai dan Wei Qing di depan memiliki gerakan yang hampir identik. Dengan perisai di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, mereka menyerang ke depan pada saat yang sama dan nyaris menyerempet tubuh monster mastif singa. Saat tubuh mereka menyerempet satu sama lain, pedang itu menggambar garis lengkung yang melewati sendi cakar depan mastif singa. Saudara laki-laki Wei Tai dan Wei Qing menggunakan teknik yang sama persis. Hal ini menyebabkan dua cakar depan monster singa mastif terhuyung-huyung dan jatuh ke tangga. Pada saat ini, tombak Zhang Ke yang berada di belakang Wei Tai dan Wei Qing langsung bergerak maju. Tombak paduannya membawa suara metalik saat dia menusuk kepala monster mastif singa. Uci, tombak itu langsung menembus mata monster mastif singa dan menembus kepalanya. Ruar. Monster mastif singa itu tanpa sadar melangkah maju 2 kali dan kemudian jatuh tanpa daya. Kerja sama antara Wei Qing, Wei Tai, dan Zhang Ke memang luar biasa. Dua yang pertama merawat tungkai depan mastif singa untuk membuatnya kehilangan keseimbangan, yang segera diikuti oleh tombak Zhang Ke untuk pembunuhan sekali pukul. Zhang Ke sangat akurat dengan tombaknya. Dia benar-benar menembus mata. Dalam proses menaiki tangga, regu palu api menemui 3 monster, yang dianggap cukup beruntung. Dari 3 monster ini, salah satunya benar-benar naik dari permukaan tanah. Pada saat itu, Luo Feng dan Gao Feng berada di belakang tim. Jadi wajar saja Luo Feng yang harus dengan bersih membunuh monster level G. Setelah keluar dari tangga, ke-6 anggota regu palu api tiba di rooftop apartemen 21 lantai. Tutup pintu ke tangga. Tutup benar-benar kencang. Perintah Gao Feng. Hentikan monster apapun yang berlari ke atas sini ke atap. Ya, Luo Feng dan Zhang Ke pergi untuk menutup pintu baja tangga. Dan menemukan batang baja untuk selai pintu. View. Akhirnya kita bisa melonggarkan sedikit. Senyum langka muncul di wajah Zhang Ke ini. Dia langsung duduk di pantatnya di atap dan mengambil beberapa makanan dan air berkarbohidrat tinggi. Semua orang membawa teropong mereka dengan benar, kata Gao Feng. Semuanya keluarkan teropong mereka dan lihat ke bawah dari atap dan coba temukan monster setingkat komandan. Ingat, jangan terlalu banyak mengekspos tubuhmu. Itu akan sedikit merepotkan jika monster menemukanmu. Petik 2 titik. Namun, sebenarnya sangat aman di atap. Apartemen tempat tinggal itu setinggi 21 lantai. Jadi sebagian besar monster tidak bisa memanjat dari luar. Bahkan jika monster level komandan memerintahkan monster untuk membantai mereka ke atas, seberapa lebar tangganya? Ancamannya tidak besar. Pasukan palu api memiliki cukup waktu untuk melarikan diri sepenuhnya. Mulailah mencari monster level komandan. Hai teman-teman. Saatnya mulai menemukan monster. Luo Feng juga mengeluarkan teropongnya dari tasnya. Dan beberapa alat pendukung seperti sekrup. Semua orang membawanya. Karena tidak berat. Dia berjongkok di sisi atap dan melihat ke jalan. Ada monster dalam jumlah besar di mana-mana dia melihat. Area kota memiliki setidaknya 10 atau 100 kali lebih banyak monster. Dan di salah satu jalan, sekilas menunjukkan bahwa setidaknya ada ratusan monster berjalan ke depan. Bahkan seorang pejuang level Panglima Perang memiliki peluang kecil untuk melarikan diri hidup-hidup dari ratusan monster normal. Kapten, ini semua monster level prajurit. Aku juga tidak melihat monster level komandan di sini. 5 anggota, termasuk kapten. Semuanya memegang teropong mereka dan melihat ke bawah dari atap di tempat yang berbeda. Hanya ketika berdiri di lokasi yang tinggi Anda bisa melihat jauh. Di atap apartemen hunian 21 lantai, Anda bisa melihat sangat jauh. Dan juga melihat banyak monster. Kotak baja dibuka. Satu-satunya anggota regu palu api yang tidak menggunakan teropong, Chen Gu, membuka kotak baja. Selain amunisi dalam jumlah besar, ada kotak kayu berbentuk persegi panjang di dalam kotak baja. Dalam kotak kayu, ada beberapa bagian mekanis yang dirakit dengan cepat oleh Chen Gu. Sesaat kemudian,
Sebuah senapan sniper berat abu-abu keperakan yang panjangnya hampir 2 meter dipasang. Perangkat pembidik optiknya dan hal-hal lain juga dirakit sepenuhnya. Chen Gu memasukkan peluru khusus ke dalam klip. Dengan total 10 peluru. Kapten, beritahu aku jika kamu menemukan monster setingkat komandan, kata Chen Gu. Yup, kamu bisa tidur sebentar dulu dan istirahat dulu. Serahkan pencarian monster level commander pada kami, mengangguk Gao Feng. Sambil di saat yang sama memerintahkan yang lain. Guys, fokuslah dan jangan lewatkan apapun. Ini adalah cara termudah untuk berburu monster level komandan di kota. Tinggal di lokasi yang tinggi memungkinkan Anda melihat lebih jauh. Ini 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada mencari monster level komandan di jalanan. Dan juga jauh lebih aman. Luo Feng, Zhang Ke, Wei Jia bersaudara dan Gao Feng. Mereka berlima memegang teropong dan dengan hati-hati melihat ke bawah. Sementara Chen Gu menyipitkan matanya dan pergi tidur sambil memegang senapan snipernya yang berat. Bab 45. Ketika 6 anggota regu palu api sedang mencari monster level komandan dan bersembunyi di atap aula perumahan sektor Langit Biru. Sekitar 30 km dari kota tingkat negara tanda pagar 0201 di jalan raya yang hancur adalah kelompok pejuang elit beranggotakan 6 orang yang bergegas menuju kota tingkat negara tanda pagar 0201. Mereka berenam memiliki medali berbentuk harimau di saku kiri seragam tempur mereka. Ini adalah pasukan taring harimau, kota Jiangnan yang terkenal. Ada 6 orang di regu taring harimau. 2 di antaranya menggunakan senjata pemanas. Dan 4 lainnya menggunakan senjata dingin. 2 dari 4 yang menggunakan senjata dingin adalah petarung level Panglima Perang. Dan 2 lainnya adalah petarung level prajurit tingkat lanjut. Dan 2 yang menggunakan senjata panas juga setingkat Panglima Perang. Sebenarnya, selama kamu punya cukup talent, experience, dan waktu, cukup mudah untuk mencapai level warlord menggunakan senjata yang dipanaskan. Karena mereka mengandalkan senjata dan peluru mereka. Han tua, apakah kamu sudah menemukan posisi orang tua itu? Tanya Zhang Zehu dengan suara kecil. Zhang Zehu ini memang salah satu dari 6 anggota regu taring harimau. Dan merupakan petarung tingkat prajurit tingkat lanjut. Dalam hal kekuatan, regu taring harimau sangat kuat. Anggota terlemah keduanya adalah petarung tingkat prajurit tingkat lanjut. Dan keduanya hampir tidak jauh dari tingkat Panglima Perang. Menurut sinyal suar yang saya tinggalkan pada orang tua itu, mungkin jaraknya 40 km dari kita. Menurut saya, itu ada di kota tingkat pedesaan tanda pagar 0201 di depan. Kata pria yang memegang dan melihat instrumen seperti kompas. Akhirnya dipastikan posisi. Jika kita bisa memburu orang tua ini kali ini, kita saudara akan menjadi kaya. Orang-orang dari regu taring macan tertawa. Ketika mereka berburu monster sebelumnya, mereka menemukan monster tipe serigala, hunter, secara kebetulan. Ada banyak klasifikasi berbeda untuk monster hari ini. Sebelum periode Grand Nirvana, sebagian besar terdapat babi, anjing, kucing, sapi, dan domba di masyarakat. Jadi kebanyakan monster saat ini kebanyakan adalah tipe babi, tipe anjing, tipe kucing, tipe sapi, tipe domba, tipe ular, monster seperti rubah, monyet, kalajengking, serigala, harimau, dan jaguar lebih langka. Serigala, harimau, dan jaguar sudah kuat. Jadi setelah mutasi, mereka menjadi sangat mengerikan. Tentu saja, karena ada begitu banyak monster biasa, beberapa di antaranya menjadi keberadaan yang mengerikan. Misalnya, salah satu monster tipe kucing adalah eksistensi legendaris. Kucing iblis 9 kehidupan. The Nine Life Demon Cat adalah monster paling menakutkan dalam kategori monster tipe kucing. Ia memiliki 9 ekor. Dan kekuatannya melampaui pemimpin gerombolan. Di seluruh dunia, itu dianggap sebagai salah satu monster paling menakutkan di peringkat. Karena monster tipe serigala memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi. Petarung seringkali dapat bertemu dengan beberapa monster tipe serigala dalam dekade terakhir ini. Dan, Hunter, adalah salah satu mutasi paling mengerikan dalam kategori monster tipe serigala. Mereka juga disebut Raja Serigala, Serigala Bulan Perak. Setiap serigala bulan perak praktis mandiri.
dan mereka suka berburu monster dan petarung lain. Karena mereka juga licik dan kejam, mereka mendapat nama Hunter. Sampai saat ini, serigala bulan perak terlemah yang diketahui adalah monster tingkat komandan menengah. Jadi kepala serigala bulan perak sangat berharga. Pemburu yang kita kejar ini mungkin adalah level komandan tinggi, hampir mendekati level pemimpin gerombolan. Syukurlah, pemburu ini sudah terluka ketika kita bertunangan sebelumnya. Jadi kita bisa memberinya luka berat lagi, kata kapten dari pasukan taring harimau. Pria berkulit gelap, kurus, pendek dengan suara kecil. Sampai sekarang, kita sudah sembuh dan mendapatkan kembali kekuatan kita. Kali ini, kita harus mengambil kesempatan dan memburu. Pemburu, ini yang kekuatannya telah menurun drastis. Ya, Kapten. Keenam anggota regu taring harimau itu penuh semangat juang. Seorang pemburu mati praktis memiliki penghasilan lebih dari 1 atau 2 tahun. Di atap salah satu aula hunian setinggi 21 lantai di sektor langit biru. 5 anggota regu palu api mengarahkan teropongnya ke bawah dan sedang mengamati dengan cermat. Luo Feng memegang teropong dengan tangan kiri dan botol air dengan tangan kanan. Dia minum sedikit air, meletakkan teropongnya, mengencangkan tutup botol air dan memasukkannya ke punggungnya. Baru setelah itu dia terus melihat ke bawah dengan teropongnya lagi. Kapten, apakah kita menunggu dengan bodoh di sini? Tanya Luo Feng. Apa yang kamu mengerti? Gao Feng tertawa sambil meletakkan teropongnya. Di daerah ini, apartemen hunian setinggi 21 lantai sudah lumayan tinggi. Dari atap, kita bisa memindai radius 5 km dengan teropong kita. Seberapa besar kota tingkat pedesaan? Tentu saja. Karena beberapa bangunan menghalangi, efisiensi kita tidak terlalu tinggi. Namun, efisiensi ini sudah sangat tinggi. Semua orang bisa beristirahat dan menemukan monster. Itu cara terbaik. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Kapten, kalian lihat ke sini. Teriak Zhang Ke tiba-tiba sambil menunjuk ke arah tertentu. Suara mendesing. 4 lainnya lari ke sana. Masing-masing memegang teropong dan melihat ke bawah. Luo Feng juga melihat ke arah yang ditunjuk Zhang Ke. Dan melalui teropong ia melihat ada babi hutan bertanduk dan babi bulu besi muncul di beberapa jalan di arah barat laut. Mungkin ada total beberapa ratus babi hutan. Dan jumlah babi hutan masih meningkat di bidang pandangnya. Mata Luo Feng berbinar. Di salah satu jalan, ada monster aneh yang bergerak perlahan dan memanggil lebih banyak monster tipe babi. Itu benar-benar merah dan tampak seperti tank. Ini tank yang haus darah, kata Luo Feng karena terkejut. Dari monster tipe babi, mereka menduduki peringkat tanda pagar 2 kawanan tank haus darah. Ini disebut tank haus darah. Tapi mereka juga monster tipe babi. Mereka memiliki skala yang besar dan pertahanan mereka luar biasa. Sepintas menyerupai tank lapis baja. Dan pertahanan serta serangannya tidak kalah dengan tank sungguhan sama sekali. Itu adalah tangki yang haus darah. Wah, itu tangkapan besar. Kapten, menurut warna sisiknya, itu harus berada di sekitar monster level komandan rendah. Mungkin mendekati level komandan menengah. Beberapa anggota regu palu api mulai berdebat. Harga tank yang haus darah lumayan tinggi. Tawa Kapten Gao Feng. Walaupun itu hanya monster level commander rendah, harganya sebanding dengan monster level commander level menengah. Ini tangkapan yang bagus. Semua orang bergembira. Chen tua, Chen Gu. Suara kapten menyebabkan Chen Gu akhirnya membuka matanya. Chen Gu tertawa sambil berdiri. Hai teman-teman. Menemukan monster setingkat komandan. Petik 2. Kemari dan lihat. Tertawa Gao Feng. Chen Gu berlari dan melihat melalui teropong. Dia tercengang saat berkata, sialan. Ini adalah tangki haus darah yang menduduki peringkat kedua dalam monster tipe babi. Pembelaan orang ini gila. Peluru menembus armor yang kubawa mungkin tidak akan bahkan tidak bisa menembus sisiknya. Sepertinya sudah waktunya untuk menggunakan yang berharga. Cepatlah. Peluru tidak begitu berharga. Bujuk Gao Feng. Chen Gu cepat. Dia segera berlari ke kotak baja. Mengeluarkan 3 peluru berwarna merah darah. Dan mengganti peluru di senapan sniper. Chen Gu berbaring di atap dan menyiapkan senapan sniper berat abu-abu ke perakannya. Laras pistol memantulkan cahaya dari matahari.
Dan Chen Gu mengulurkan tangannya untuk merasakan arahnya. Dan mulai melakukan perhitungan rinci saat dia mengkalibrasi perangkat bidik optiknya. 5 anggota regu palu api lainnya tidak berani bersuara. Tiba, peng. Sebuah suara dalam yang penuh kekuatan terdengar. Praktis dalam sekejap. Peluru itu menembus udara dan melesat. Tidak hanya kekuatan peluru yang menembus armor yang menembus ini sangat tinggi. Tapi kecepatannya juga beberapa kali lebih tinggi dari kecepatan suara. Karena lebih cepat dari kecepatan suara, ledakan sonik yang ditimbulkannya berada di belakang peluru. Yang berarti suara tidak akan mencapai monster itu sampai setelah terkena peluru. Tank haus darah berjalan perlahan di jalan. Memimpin monster dalam jumlah besar. Sisik antara bagian belakang telinga dan leher terbakar seketika. Secara dramatis meledakkan lubang saat peluru menerobos masuk. Tangki haus darah itu meraung kesakitan saat mulai terhuyung-huyung dan bergoyang. Setelah keseimbangannya kembali, tangki yang haus darah itu segera melolong dalam kemarahan dan kepahitan berulang kali. Dalam sekejap, monster tipe babi dalam jumlah besar yang tersebar segera bergegas ke arahnya. Dan tempat di mana tangki haus darah dihantam mulai berdarah. Itu terus melolong berulang kali. Tetapi tidak dapat menentukan dari mana peluru itu ditembak. Di atap, Chen Gu sedikit mengangkat kepalanya dan menjauhkan perangkat bidik optik dari matanya sambil berkata dengan percaya diri. Keberuntungan saya cukup bagus. Saya mengenai titik vitalnya. Babi hutan haus darah ini tidak langsung mati karena kekuatan hidupnya kuat. Tapi pasti akan jatuh dalam 5 menit. Tembakan pertama adalah tembakan paling efektif dalam sniping jarak jauh karena monster level commander tidak siap untuk itu. Namun, jika peluru pertama gagal mengenai titik vital, maka akan ada masalah. Dan monster level komandan memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Jadi cukup bagus jika peluru bisa menembus armornya. Karena itu, peluru biasanya berkonsentrasi pada peluru penusuk lapis baja, bertenaga tinggi dan bukan beberapa peluru ledakan yang merusak. Jika Anda bahkan tidak bisa menembus baju besi, lalu apa gunanya merusak? Tembakan bagus, kata Zhang Ke sambil mengacungkan jempol. Tengkorak dari tank yang haus darah itu sangat keras. Bahkan jika kamu berhasil menembus timbangan, tank yang haus darah tidak akan banyak terpengaruh. Tertawa Gao Feng. Chen Gu, senjata ini luar biasa. Jika Chen Gu gagal, maka mereka harus membunuh semua monster yang menjaga tangki haus darah. Yang terlalu sulit. Jangan terlalu banyak memujiku. Chen Gu tertawa. Sekarang kalian harus memikirkan cara untuk mendapatkan mayat dari tank haus darah itu. Ada ratusan monster mengelilinginya. Dan jika kita terlalu lambat, regu pejuang lain mungkin mencuri jarahan kita. Petik 2 titik. Jangan sial. Mungkin ada paling banyak 2 atau 3 regu pejuang di kota tingkat negara ini. Gao Feng tertawa. Baiklah teman-teman. Mari kita bereskan dan pergi. Untuk membawa mayatnya ke sana. Bab 46. Zhang Ke. Pergi dan bawa salah satu kotak baja Chen Gu. Perintah Gao Feng. Ya. Kapten. Tombak Zhang Ke menuju ke arah Chen Gu. Di mana Chen Gu saat ini sedang membongkar senapan snipernya yang berat dan memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu. Dia memasukkan kotak kayu dan amunisi dalam jumlah besar ke dalam kotak baja dan menyerahkannya kepada Zhang Ke. Setelah itu, Chen Gu membuka kotak baja lainnya dan mengeluarkan senapan mesin. Dia melilitkan rantai peluru di sekeliling dirinya dan menempelkan salah satu ujungnya ke senapan mesin. Luo Feng mendecakkan lidahnya setelah melihat pemandangan seperti itu dan tidak bisa menahan untuk takjub. Senjata yang dipanaskan biasanya hanya sangat efektif melawan monster level prajurit. Misalnya, ada keberuntungan yang terlibat dalam satu tembakan yang membunuh tangki haus darah. Dengan tubuh yang begitu besar dan tengkorak yang kokoh, bahkan jika tank yang haus darah terkena peluru, biasanya hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi, ada sangat sedikit tempat di mana Anda bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Seperti mata. Tepat di bawah kopiah, dan di belakang telinga. Anda harus sangat akurat saat memotret. Pertama, Anda membutuhkan keterampilan. Dan kedua, Anda membutuhkan keberuntungan. Jika tangki haus darah hanya sedikit lebih berhati-hati, atau bahkan jika hanya mengubah arahnya, tembakannya akan meleset. Pergi. Turun.
Setelah perintah Gao Feng, Luo Feng dan yang lainnya turun dari tangga dan dengan cepat meninggalkan sektor langit biru. 5 menit kemudian, Luo Feng dan yang lainnya berada di gang kecil. Wei Tai, yang memimpin, diam-diam mengintip keluar, dan berkata sambil menoleh, "Kapten, tangki haus darah itu turun dan mati." Chen tua. Sangat baik, Gao Feng mengacungkan jempol. Chen Gu tertawa. Namun, Kapten, lanjut Wei Tai, setidaknya ada beberapa ratus monster yang mengelilingi tubuh tank haus darah. Akan merepotkan untuk mengambil mayat tank yang haus darah. Ini adalah bagian yang menjengkelkan dari membunuh monster level komandan dengan serangan jarak jauh. Bahkan jika Anda berhasil mengambil bahan berharga dari jenazah juga sangat berbahaya. Namun, itu aturan yang sama. Wei Tai dan Wei Qing akan mengalihkan perhatian kawanan. Saat mereka bingung, "Kita akan pergi," perintah Gao Feng. Dan dia menoleh ke arah Luo Feng. Luo Feng menarik napas dalam-dalam saat ini. Menyerang beberapa ratus monster dalam satu kawanan memang situasi paling berbahaya yang pernah dia alami sejauh ini dengan regu palu api. Tentu saja, menurut postingan yang dia baca, situasi seperti ini adalah salah satu situasi yang lebih mudah yang harus dihadapi oleh regu petarung. Ada situasi yang puluhan hingga ratusan kali lebih berbahaya dari ini. Luo Feng, kamu tunggu di sebelah Chen Gu. Misi kamu adalah melindungi Chen Gu dan tidak membiarkan monster apapun menyerangnya, perintah Gao Feng. Jangan khawatir Kapten. Aku pasti tidak akan membiarkan satu monster pun mendekati saudara Chen, mengangguk Luo Feng. Bagus. Ayo pergi. Petik 2. Perintah Gao Feng. Us. Dua lampu hitam terbang dari tangan saudara Wei Tai dan Wei Qing. Seolah-olah itu adalah petir. Mereka terbang sekitar 100 meter dan mendarat di tengah kawanan monster. Kedua lampu hitam ini sebenarnya adalah dua bola hitam berbentuk elips. Bola hitam berbentuk elips ini juga memiliki sinyal pewaktu merah. Monster yang menyadari hal ini segera kabur dengan hati-hati. Berbunyi. Boom. Kedua bom waktu itu meledak dengan ganas. Fragmen terbang mengikuti ledakan kuat, menyebabkan dua monster di samping mereka jatuh dengan darah di sekujur tubuh mereka. Pada saat yang sama, bom tersebut melepaskan tabir asap dalam jumlah besar, yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam hal kekuatan, dua bom waktu ini hanya membunuh satu monster karena keberuntungan dan melukai 5 atau 6 di antaranya. Sebagian besar monster hanya terpengaruh oleh layar asap. Biaya, perintah Gao Feng. Suara mendesing. Luo Feng juga meledakkan semua kekuatan di tubuhnya. Dengan perisainya di satu tangan dan pedang hantunya di tangan lainnya. Dia berlari cepat dan mengikuti Chen Gu. Kecepatan ke-6 anggota regu palu api sangat mencengangkan. Mereka berada sekitar 150 meter dari mayat monster tingkat komandan di kawanan dan mereka sampai di sana dalam 4 atau 5 detik. Dan ini dengan kecepatan yang menurun karena berlari ke tengah kawanan. Kapten Gao Feng bergerak seperti kilat dan menyerang ke depan. Dia memegang salah satu palu yang berat di salah satu tangannya dan mulai mengayunkannya. Dan hanya dua yang berbunyi, peng, peng. Terdengar, dua kepala monster level prajurit segera meledak setelah dihancurkan. Satu sisi adalah monster tingkat prajurit menengah dan yang lainnya adalah pejuang, panglima perang tingkat pemula, yang kekuatannya mendekati pejuang, panglima perang tingkat menengah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia memegang palu yang berat di satu tangan, tetapi belati di tangan lainnya. Dalam sekejap, dia berada di samping mayat, tank haus darah. Dan dia dengan cepat memasukkan belatinya ke dalam lubang yang dibuat oleh peluru di belakang telinga tank yang haus darah itu. Sementara Gao Feng membedah mayat ini dan mendapatkan materi. 5 anggota regu palu api lainnya berada dalam bahaya. Cepat, Luo Feng. Lindungi Chen tua dengan baik, kata Zhang Ke sambil melambaikan tombaknya. Saudara laki-laki Wei Qing dan Wei Tai melindungi Gao Feng. Dengan pertahanan tank yang haus darah. Jika itu adalah Wei Tai atau Luo Feng yang membedahnya, dibutuhkan banyak waktu. Namun, dengan kekuatan luar biasa Gao Feng, setengah menit sudah cukup. Petik 2. Roar. Monster di sekitarnya menemukan Luo Feng dan yang lainnya dan mulai menyerang mereka. Itu seperti peledak berat yang menyerbu dengan kecepatan lebih dari 100 km/jam. Keluar,
Dengan 2 langkah terampil, Luo Feng menghancurkan perisai di tangan kirinya ke babi hutan bertanduk yang sedang mengisi saat dia menghindar, mendorong babi bertanduk itu kehilangan keseimbangan. Tubuh raksasanya jatuh dan mengguncang tanah saat jatuh ke trotoar beton yang sudah retak, menyebabkan sejumlah besar debu naik. Luo Feng tidak ingin membunuh musuh. Dia hanya ingin bertahan hidup selama setengah menit. Siu, siu, Zhang Ke melambaikan tombaknya, membunuh 2 monster tingkat prajurit dan mengalahkan 3 dari mereka. Setelah itu, ketiga monster yang marah itu melolong dan mengepung Zhang Ke saat mereka menyerangnya. Zhang Ke tidak memiliki perisai. Dia hanya menggunakan 1 tombaknya. Tidak bagus. Setelah menebas dengan tombaknya, wajah Zhang Ke berubah. Ruar. Kecepatan pengisian babi hutan besi setidaknya 50 meter per detik. Ukuran bodinya memang seperti truk kecil, tapi kecepatannya menyaingi mobil sport. Dan tidak hanya Zhang Ke tidak punya waktu untuk memblokir, tetapi juga ada 3 monster yang mengelilinginya di depan. Saya akan menerima luka berat kali ini. Zhang Ke mengatupkan giginya. Peng. Sebuah bayangan muncul dari samping dan menginjak tubuh bulu besi yang sedang mengisi. Melakukannya dalam kecepatan tinggi seperti itu akan menyebabkan Anda kehilangan banyak kendali atas tubuh Anda. Babi bulu besi juga kehilangan kendali setelah diinjak dan langsung terjatuh. Namun, itu dengan cepat merangkak kembali. Saudara Zhang, mari kita bertahan di sini, kata Luo Feng. Luo Feng, terima kasih. Teriak Zhang Ke penuh terima kasih. Jika bukan karena Luo Feng, Zhang Ke pasti akan menerima luka berat. Zhang Ke berpikir dalam hati, membiarkan Luo Feng bergabung dengan regu palu api memang ide yang bagus. Dan langkahnya sangat cepat dan gesit. Teknik hebat, memuji Chen Gu yang berada di bawah perlindungan. Pada saat ini, ada beberapa ratus monster dalam kawanan. Dan pertarungan antara Luo Feng dan beberapa lusin pada awalnya segera menarik lebih banyak monster. Untungnya, tabir asap memblokir penglihatan mereka dan kawanan tersebut belum dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka secara efektif. Tidak bagus. Kapten. Cepat. Wei Tai tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Dengan setiap detik berlalu, situasi regu palu api memburuk. Monster yang mengelilingi mereka dengan cepat bertambah jumlahnya. Chen Gu. Tembak. Perintah Gao Feng yang sedang berjongkok di samping mayat Teng yang haus darah dan dilindungi oleh Wei Jia bersaudara. Iya, Chen Gu menjilat bibirnya dan tersenyum kejam. Luo Feng dan Zhang Ke, yang berada di samping Chen Gu, segera mundur. Saat Chen Gu menekan pelatuknya, tututu, aliran cahaya menyembur keluar dari moncongnya seperti orang gila. Setiap peluru adalah peluru penusuk baju besi mahal yang dibeli Chen Gu. Mereka bahkan sedikit mengancam monster level komandan. Hall, dalam sekejap, monster dalam jumlah besar mulai melolong kesakitan saat peluru tajam yang menembus armor mulai memasuki tubuh mereka. Monster-monster ini memiliki vitalitas yang kuat, jadi mereka biasanya tidak mati bahkan setelah ditembak. Hanya dengan menembaki kepala mereka Anda dapat membunuh mereka dalam 1 tembakan. Peluru penusuk armor ini tidak akan menembus tengkorak monster level komandan. Tetapi biasanya tidak ada masalah dengan monster level prajurit. Peng. Salah satu cairan cerebrospinal monster itu terbang keluar. Salah satu monster yang jatuh memiliki lubang lain di tubuhnya. Haha. Mati. Mati. Seolah-olah Chen Gu menjadi gila. Peluru menembus armor Luo terus mengalir dari moncong senjata. Peluru hampir menekan seluruh sisi kawanan. Luo Feng dan Zhang Ke menghentikan sisi lain monster untuk menyerang Chen Gu. Saat pistol ditembakkan, monster di tabir asap dapat dengan cepat menentukan arah yang benar dan menyerang dengan liar. Saat melawan kawanan, keterampilan Chen Gu dengan senapan mesin membuat 1 petarung setara dengan 10 petarung. Namun, saat senapan mesin ditembakkan, itu menarik perhatian monster lain. Oke, ayo pergi, Chen Gu, yang selesai memanen materi, memerintahkan dengan suara rendah, yang membuat Luo Feng dan yang lainnya menghela nafas lega. Suara mendesing. Keenam anggota regu palu api mulai melarikan diri. Rumble. Ratusan monster yang marah mulai mengejar mereka. 1 monster yang sedang berlari sudah cukup untuk mengguncang tanah beton. Ratusan dari mereka berlari bersama membuatnya tampak seperti gempa bumi yang sedang terjadi.
Seluruh jalan dan bahkan reruntuhan rumah dan apartemen di samping mereka mulai bergetar. Mereka bahkan mengeluarkan gema gemuruh. Ternak benar-benar menakutkan. Luo Feng menoleh dan melihat ke belakang. Ratusan monster yang cukup gila untuk hampir menjadi gila secara praktis terbang ke arah mereka. Jadi itu adalah pemandangan yang cukup mengejutkan. Di sini, pasukan pemadam kebakaran segera menyelinap ke sebuah gang. Gang itu sangat sempit. Jadi dua monster tidak bisa berjalan berdampingan pada saat yang bersamaan. Mereka hanya bisa masuk satu per satu. Memanfaatkan hal ini, regu pemadam kebakaran terus menyelinap ke gang-gang kecil di daerah-daerah binaan. Mereka segera menyingkirkan seluruh kawanan monster. Setengah jam kemudian, Luo Feng dan yang lainnya dengan diam-diam datang ke atap hotel setinggi 18 lantai. Haha, semua orang melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, kata Kapten Gao Feng sambil tertawa. Chen Gu, tembakan itu brilian. Luo Feng, kamu juga hebat. Kamu menyelamatkan Zhang Ke. Yup, Tank Haus Darah. Ini adalah level komandan menengah monster. Dan itu adalah salah satu monster tingkat komandan menengah yang paling sulit untuk diburu. Kami yakin mendapat sedikit uang kali ini. Saya tidak akan berpikir bahwa kami akan menghasilkan sebanyak ini pada hari pertama kami. Kami yakin benar saat kami mulai. Saya perkirakan seiring berlalunya bulan ini, penghasilan kami tidak akan kecil sama sekali. Luo Feng, Chen Gu, dan yang lainnya mulai tertawa satu per satu. Luo Feng melihat jam komunikasi taktisnya dan terkejut. Panggilan telepon. Bahkan jika seseorang menelepon, jam tangan komunikasi taktis ini tidak akan mengganggu petarung. Petarung harus melihat arlojinya sendiri untuk mengetahui apakah seseorang memanggilnya. Ini dari rumah, tertawa Luo Feng. Dan dia memberikan perintah suara. Telepon kembali. Bip, 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 bip. Jam tangan komunikasi taktis menelepon ke rumah Luo Feng. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.